Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kurang kompak dan kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Dan sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita berdiri terlebih dahulu. Lihat di bawah meja apakah ada sampah atau tidak? Ayo, ada tidak nih sampah? Sudah piket hari ini semua? Sudah. Sip, bagus. Nah, coba sekarang pakaiannya sudah rapih atau belum? Kita akan memulai pembelajaran, jadi pakaian juga harus rapih. Temannya dicek, jadikan kaca. Apakah temannya sudah rapih atau belum? Sudah. Alhamdulillah, bagus. Berarti kelas ini sudah menerapkan kebersihan dan kerapihan. Nah, agar lebih semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Hafal semua pasti kan? Hafal. Oke. Silahkan Dirijen ke depan, kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo maju, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lena sama Suci. Oh, Lena dan Suci. Kenapa Lena dan Suci? Sakit, Bu. Sakit. Lena dan Suci ya. Oke, kita doakan agar teman-teman Lena dan Suci bisa kembali bersama kita belajar dengan keadaan sehat ya. Amin. Kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih akan membahas mengenai menggali nilai sejarah bangsa Indonesia melalui cerpen atau cerita pendek. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Kita sudah membaca satu buah cerpen yang berjudul, ada yang masih ingat? Mengapa mereka berdoa Oke, betul. Mengapa mereka berdoa kepada pohon. Nah, selain itu minggu lalu juga kita sudah membahas apa pengertian dari cerpen. Oke, ada yang masih ingat? Apa itu pengertian cerpen? Angkat tangannya. Oke, apa? Cerpen itu cerita pendek berupa fiksi yang jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Pintar. Ada lagi yang mau menambahkan tidak? Saya, Bu, Oke, siap apa? Hanya berfokus pada satu tokoh dan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang lain setuju tidak? Setuju. Betul ya, cerpen itu biasanya tidak lebih dari 10.000 kata dan hanya berfokus pada satu tokoh utama dan satu permasalahan utama. Lalu, adakah yang masih ingat nih ringkasan atau kemarin itu mengapa mereka berdoa kepada pohon? Adakah yang masih ingat itu menceritakan tentang apa ya? Saya, Bu, Oke, silahkan. terkait cerpen mengenai mengapa mereka berdoa kepada pohon, karya Faisal Odang ini berkisah tentang Ustadz Syamsuri, seorang guru ngaji yang juga merupakan pejuang kemerdekaan. Namun, meski Indonesia sudah merdeka pada tahun 1946 sampai 1947, pasukan elit Belanda atau disingkat menjadi DST datang ke Makassar bersama tentara KNIL. Mereka ingin menciptakan negara Indonesia Timur. Ustadz Syamsuri yang menjadi tokoh utama bernama
Laskar Bacu Kiki. Lalu berbicara tentang ini nih, berbicara tentang tadi ada ibu menyebutkan tokoh, ibu menyebutkan latar. Nah itu termasuk apa nih dalam sebuah cerpen? Ada yang masih ingat nggak? Oh, unsur intrinsik. Betul, unsur intrinsik pernah kita bahas kembali juga ketika di kelas berapa nih? Kelas 10. Ya, waktu di kelas 10. Di kelas 10 kita sudah pernah membahas unsur intrinsik di materi apa? Teks hikayat. Teks hikayat. Betul. Di teks hikayat. Adakah yang masih ingat apa saja sih unsur intrinsik itu? Saya, Bu. Oke. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan makna. Betul. Ada berapa totalnya berarti tadi? Ada 7. Coba ulang. Yang pertama, tema. Kedua, latar. Ketiga, tokoh dan penokohan. Terus, sudut pandang, gaya bahasa. Terakhir, ada 7 unsur intrinsik. Nah, hari ini pun kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada unsur intrinsik. Oke, kita lihat dulu ke sini. Nah, hari ini Ibu akan menjabarkan terlebih dahulu kepada kalian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah pada akhir fase F. Jadi kita ada di fase F ya. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial akademis dan dunia kerja. Lalu, peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Lalu, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Nah, di sini kita lihat. Di sini kan kita akan berkomunikasi, bernalar, lalu memahami dan mengolah, menginterpretasi berbagai tipe teks. Nah, sekarang kita akan mengolah teks cerpen dengan tema apa tadi? Dengan tema apa? Dengan tema perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa kita mengambil tema perjuangan bangsa Indonesia? Agar kita itu tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita di masa lalu, agar kita bisa belajar dengan bebas saat ini. Dan memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti apa? Tema, amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, alur, dan amanah. Lalu, nih asesmen atau penilaian yang akan kita lakukan hari ini ada 3. Yang pertama, penilaian kognitif, yaitu evaluasi akhir kegiatan. Yang kedua, afektif, lembar penguatan profil Pancasila. Dan yang ketiga, psikomotor, lembar penilaian kelompok. Ibu punya 1 buah gambar, coba perhatikan di sini. Gambar apakah ini? Oke, peristiwa Bandung Lautan Api. Adakah yang tahu peristiwa Bandung Lautan Api ini berhubungan dengan tempat tinggal kita sekarang di Kabupaten Tasikmalaya? Kira-kira apa? Ada yang pernah dengar nggak nih? Gubernur Suaka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Lebak Siu. Ada yang Lebak Siu yang di Culamega bukan? Ah, betul. Kenapa tiba-tiba tahu? Ada apa? Saya asli orang sana, Bu. Ibu saya pernah bercerita katanya kantor gubernur dipindahkan dari Bandung ke Lebak Siu di bawah kepemimpinan Gubernur Suaka. Oh, jadi kau aslinya dari Lebak Siu. Ada yang asli dari Lebak Siu nih ya. Nah, jadi betul. Pernah tidak ada lihat dokumen atau apakah di situ? Pernah ada tubuhnya, Bu, di sana. Ada tugunya di sana. Di sana berarti dituliskan bahwa pernah ada pemindahan kantor gubernur dengan di bawah kepemimpinan Gubernur Suaka. Kira-kira kita bisa tidak ya membuat sebuah cerpen berdasarkan latar peristiwa sejarah tersebut? Bisa. Bisa gimana coba? Ada yang ide tidak nih?
Bagaimana? Nanti Widi yang menjadi tokoh utamanya sebagai anak kecil yang menjadi saksi sejarah perpindahan kantor gubernur dari Bandung ke Lebak Siu. Oh, bisa ya. Berarti mungkin kita bisa membuat sebuah cerpen yang Widi nih sebagai orang yang asli dari Lebak Siu, Widi yang asli dari Lebak Siu bisa menjadi misalnya tokoh anak kecil yang menjadi saksi mata bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu. Di sini kita akan setelah membaca karya Tukang Cukur karya Budi Dharma, cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma, kita akan menganalisis unsur intrinsik ya dalam teks cerpen. Kalau tadi kita hanya menyebutkan 7 unsurnya, tapi kita akan memperdalam lagi. Jadi tema itu ada tema apa? Ada tema utama dan tema lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh nanti di penokohannya juga ada tambahan lagi, ada tokoh protagonis, antagonis, campuran. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang ada berapa? 2. Sudut pandang? Orang pertama dan orang ketiga. Tuh, orang pertama dan orang ketiga. Lalu ada alur. Ada jenis alur. Jenis alur ada berapa macam? 3. Apa saja? Ada maju, mundur, dan campuran. Lalu ada tahapan alur, belum kelatar. Ada tahapan alur. Tahapan alur ada apa saja? Ya. Lalu ada 5 ya, pengenalan, muncul masalah, puncak masalah, penurunan masalah dan penyelesaian. Lalu ada latar ada berapa jenisnya? 3. Ada? Suasana ada 3. Lalu ada gaya bahasa dan terakhir ada amanah. Nah, sebelum kita membaca cerpen Tukang Cukur, terima kasih kalian sudah duduk berkelompok sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Nah, Ibu nanti akan membagikan LKPD ini ke kalian di dalam kelompok dan kerjakan secara berkelompok ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sekarang kita akan membaca cerpen yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma. Ya, silakan dibuka. Kita coba baca nyaring saja ya. Kita coba baca nyaring, dimulai dari kelompok 1, persiapkan siapa yang akan membacanya. Lalu kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap yang bacanya? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, nanti kalian fokus ya, kelompok 3, 4, 5 itu fokus. Nanti di mana kelompok 1 berhenti lanjut oleh kelompok 2. Lalu di mana kelompok 2 berhenti langsung lanjut ke kelompok 3. Yang lain simak baik-baik, kita belajar menyimak, mendengarkan dan kita juga belajar membaca. Yuk. Itu anak Getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus, setiap hari kecuali Minggu dan hari libur berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya. Sekolah dasar di Jalan Dendels. Karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, Gito bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Ketika Gito tiba di bekas pabrik rokok, sudah banyak orang berkerumunan di sana. Semua mayat tentara yang terjebak di pabrik sudah diangkut keluar, dibaringkan di pinggir jalan. Salah satu mayat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tukang Cukur. Nah, sudah terbayang belum nih kira-kira unsur intrinsik dari cerpen yang sudah kita baca? Terbayang. Sudah terbayang bagaimana kesan kalian membaca cerpen Tukang Cukur? Apakah menegangkan? Apakah mengharukan? Mengharukan. Menegangkan tidak nih kira-kira? Menegangkan karena iya ada tembak-menembak, ada pembunuhan dan sebagainya. Itu adalah peristiwa tahun berapa? 1947, 48 sampai 1940. Di mana? Di Madiun. Nah, kita jadi tahu dari cerita itu kita jadi tahu ya. Nah, kita untuk mendalami cerita ini, kita akan menganalisis unsur intrinsiknya dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ibu akan bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan
secara berkelompok ya. Nanti langsung ditulis di sini. Oke, sebentar. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok terakhir. Oke, silahkan. Nah, di situ ada ini ya, ada berapa soal di situ Ibu lupa? Ya, di sini nih, di LKPD ini, nih di sini dilihat dulu. Jadi ada pertanyaannya di bawah. Di sini ada pengertiannya dulu. Ada tema adalah. Jadi kalian pelajari dulu tema adalah apa. Terus di situ ada pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahan dari cerpen tukang cukur. Dan seterusnya sampai amanat. Ya, jadi yang di garis bukan di garis miring, yang tulisannya dimiringkan itu adalah pengertian dari unsur intrinsik. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Nah, ini boleh nanti dijawabnya di sini aja, jawaban, gitu ya. Nah, ini di sini dulu. Nanti kalian tulis dulu kelompoknya, ya. Siapa aja nama-namanya. Terus ada yang tidak hadir nggak di sini? Nggak ya? Sini aman, proses hadir semua. Ditulis nama kelompoknya siapa saja, lalu nanti kerjakannya di sini ya. Nah, kalau tidak cukup boleh nanti ke sini. Oke, silahkan. Oke. Jelas ya? Di sini tulis dulu nama kelompok dan nama ininya. Nanti kerjakannya di belakang sini bisa ya. Atau kalau nggak cukup nanti boleh ke sini. Ya. Oke. Sudah? Ada yang bertanya? Tidak? Oke, silahkan ya. Diskusi dulu. Oke, silahkan berdiskusi ya. Ini Bu jawabannya di sini aja. Jawabannya di sini, sayang. Nah, di sini jawabannya, ini pertanyaannya. Nah, ini kan pertanyaannya ya. Iya. Tema adalah sebutkan dan jelaskan temanya. Nah, nanti jawabannya di sini nomor 1. Nah, ini yang Ibu garis miringkan itu pengertian dari teks cerpen. Jadi kita bisa, jadi kalian bisa pahami terlebih dahulu pengertian dari unsur intrinsiknya, ya. Makasih. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu atau tidak nih? Bingung nggak? Bisa dipahami? Oke, di sini tulis dulu ya jawabannya. Ditulis dulu jawabannya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompok berapa ini? 3. Oke, lengkap semua kan ya? Oh, siapa? Suci ya. Suci nggak hadir. Nama kelompoknya di sini. Kelompok berapa? Nama kalian, anggotanya. Nanti jawabannya di sini di bawah ini. Nah, ini kan yang digaris miringkan ini pengertiannya ya. Iya. Nah, ini ini pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahannya. Bu, Kayak gitu. Itu ya jawabnya gitu. Ibu kalau Suci masukin. Suci. Boleh, tapi nanti dikasih keterangan saja sakit gitu. Ya. Oke. Ini nah nanti di sini aja satu aja nulisnya. Siapa yang mau jadi tim nulis? Tim yang menulisnya atau mau gantian? Per orang ya, bergantian ya. Oke, bisa bergantian nanti jawab di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Yang ini. Nah, di sini. Ini pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahan gitu ya. Berarti jawabannya kalian jawab di sini. Jawabannya apa? Temanya apa? Tema utamanya apa? Tema tambahannya apa? Gitu. Oke, dibaca dulu aja. Gitu. Nah, di sini kalian jawabnya di sebelah sini. Untuk jawabannya kalian bisa baca dari yang cerpen tadi yang sudah kalian baca. Temanya apa? Kayak gitu. Oke, baca dulu. Sudah semua ya? Gimana kelompok 2? Sudah selesai kah? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Oke, sudah. Kalau sudah, masih semangat tidak? Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan menyampaikan hasil karya kalian, hasil pengisian LKPD kalian. Kalau biasanya kita presentasi, kita akan bermain game. Gamesnya adalah TGT atau Teams Game Tournament. Jadi kalian akan berkompetisi per kelompok kalian menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Ya, kalian tentukan dulu kelompoknya. Setiap kelompok itu maksudnya gini. Setiap kelompok itu kalian tentukan
Siapa orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Orang pertama berarti menjawab pertanyaan yang paling atas. Terus lanjutkan. Jadi kita menjawabnya secara estafet. Ibu kasih waktu 10 menit. Kita ice breaking dulu sebelum memulai. Ibu punya tepuk 1, 2, 3. Kalian fokus. Ibu menyebutkan tepuk 1, tepuk 2. Nah, gitu. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 2 kali. Nanti setelah kelompok orang pertama ke belakang, orang kedua berdiri siap-siap, oke? Siap, 1, 2, 3. Hati-hati. Di luar. Orang kedua siap berdiri. Hati-hati kabel. Yang dalam cerita tokoh utama adalah tokohnya tukang cukur, tokoh tambahannya Gito, ayah, ibu, Leman. Betul atau tidak? Betul. Kita kasih poin 20, tokoh kelompok 2, tokoh utama, tokoh cukur. Oh, ini betul, tokoh Gito, tokoh utamanya ditampilkan secara terus-menerus. Tokoh utamanya, di sini tidak ada tokoh tambahannya siapa? Kita 12 poin. Oke, di sini tokoh utamanya, tapi tidak menyebutkan siapa tokoh utama dan tokoh tambahannya. Kita kasih poin 10. Kelompok tukang cukur, orang. Oke, di sini hanya tokoh utama saja, tambahannya tidak ada. Kita jumlahkan sekarang. Oke, kita lihat. Kelompok 5 berapa? 20. 80. Oke, kelompok 4. Kelompok 1 100. Tepuk tangan untuk. Oke, karena ada 2 juara nih, Ibu punya hadiah untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Oke, kita bagi-bagi ya. Bagikan dengan temannya. Oke, sebagai apresiasi. Oke. Apresiasi dari Ibu. Itu udah 4 ya? 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selamat. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Gimana, seru tidak? Sudah bisa memahami belum unsur intrinsik? Sudah ya? Berarti tadi unsur intrinsik ada berapa? 7. Betul. Ada 7 unsur intrinsik. Nah, tadi berdasarkan kira-kira kan tadi itu kita baru di papan tulis kita baru membahas tadi pengertian dari tokoh dan penokohannya. Kemudian apalagi tadi tuh? Penokohan, tokohnya, penokohannya, sudut pandang, alur, amanah. Kira-kira ada tidak yang belum dibahas? Apa? Coba ada apa aja yang belum dibahas? Gaya bahasa. Terus? Tema. Ada yang ingin menyampaikan per setiap kelompok? Kira-kira ada 1, 2, 3 orang? Ada? Oke, silakan. Bahasa yang digunakan dalam cerpen tukang cukur memiliki suasana dalam mewakili suasana dalam cerpennya. Oke, betul. Jadi gaya bahasanya itu mewakili suasana di dalam cerpen. Betul tidak? Sama? Oke, ada lagi? Silakan. Tema dari cerita tukang cukur adalah seorang manusia yang memiliki sifat opportunities karena si tukang cukur
tersebut tidak setia kepada pasukannya, dari mulai dia masuk ke PKI, terus ke pasukan Belanda, dan pada akhirnya dia tewas dengan pasukan NII. Oke, betul ya. Jadi tukang cukur ini dia sifatnya tidak setia karena awal mula dia jadi tukang cukur. Tiba-tiba dia ditemukan menjadi anggota PKI. Tiba-tiba anggota PKI mundur, kalah oleh pasukan Siliwangi, tiba-tiba tukang cukur pun ada sebagai pasukan Siliwangi. Hingga akhirnya dia ketahuan, terus tiba-tiba muncul pasukan NII. Kira-kira sudah paham atau belum tentang unsur intrinsik? Yakin? Oke, kalau yakin Ibu akan mengetes pengetahuan kalian tentang unsur intrinsik ini. Kita akan asesmen mandiri melalui Quizy. Siapkan HP-nya, keluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ya, ada kuota kan? Ada ini ya, ada WiFi ya. Oke, ada WiFi. Sambungkan WiFi-nya. Kalau sudah siap, silakan di-scan. Atau kalau tidak di-scan, Ibu akan share di grup. Singkat ya, langsung dijawab karena cuma 10 nomor, sedikit langsung dijawab. Jangan Ibu kasih waktunya hanya 3 menit. Cepat kok, cuma 10 pertanyaan saja. Silahkan. Jawaban aja, A, B, C, D, sampai D saja. Mulai dari sekarang. Langsung kayaknya, Bu. Iya, langsung saja. Nggak apa-apa kalau loading, kita langsung ke ini aja. Langsung di kertas aja. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke. Sudah, nanti Ibu nilai. Tadinya Ibu mau di aplikasi, tapi ternyata ada kendala koneksi dan lain-lain. Ibu nanti ceknya mandiri saja ya. Nah, sudah. Adakah yang mau menyimpulkan nih? Kita refleksi dulu deh ya sebelum menyimpulkan. Kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana pelajaran hari ini? Adakah yang masih belum paham? Sudah paham semuanya. Bagian mana yang menurut kalian sukai atau bagian kalian menarik? Main games. Ada yang main game, bagian analisis nih. Terus sudah cukup? Ada lagi? Masih adakah yang belum kalian paham tentang unsur intrinsik? Oke, terima kasih. Sekarang adakah yang mau menyimpulkan nih kegiatan hari ini? Silahkan. Selain memahami unsur intrinsik, saya jadi semakin tahu bagaimana latar peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Ternyata peristiwanya sangat menegangkan ya, Bu. Saya kira setelah merdeka, langsung merdeka, ternyata ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Betul ya, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, betul. Jadi setelah merdeka ternyata masih ada ya perjuangan pahlawan kita. Kita merdeka tahun berapa? 1945, 17 Agustus 1945, tapi ternyata masih banyak perjuangan para pahlawan kita. Oke, sampai sini. Yakin tidak ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada, kita pembelajaran yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik hari ini, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Oke, tidak ada yang mau tanyakan. Terima kasih. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.